Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kadarmawan. Saya Suci Deningsih. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan khutbah Jumat yang bertemakan tentang kematian. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'maliha. Wa man yuhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muhadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup merupakan perjalanan panjang menuju kematian, dan semua makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang bernyawa pasti akan mati. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian pasti akan datang dan pasti akan kita hadapi, entah dimanapun dan kapanpun, serta tidak pandang bulu dan tawar-menawar. Sehingga kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan kita semua. Kata sahabat Ali, semua yang pasti tapi seringkali dilupakan oleh manusia adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permulaan dari kematian adalah sakaratul maut. Ada dua penggambaran terkait sakaratul maut di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50, yang dimana Allah berfirman, walau taro idza yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Yang artinya, andai kata dirimu, wahai Muhammad, menyaksikan pemandangan mengerikan pada saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, kalian akan mendapatkan malaikat itu memukuli tubuh orang-orang kafir itu dari depan dan belakang, seraya berkata, rasakan siksa api neraka akibat perbuatan kalian. Yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Naziyat ayat 2, yang dimana Allah berfirman, wan-nasyitati nashta, artinya demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Menurut Profesor Quraisy Shihab, orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut ini adalah mereka yang beramal soleh karena Allah. Amal soleh ini oleh Profesor Quraisy Shihab diibaratkan dengan obat bius. Sekalipun sakaratul maut itu menyakitkan, tapi kalau kita sudah dibius dengan amal soleh, maka insya Allah tidak begitu berat merasakan kesakitan menjelang wafat. Masyiral muslimin hafizakumullah. Apa saja amal soleh yang bisa kita persiapkan sebelum kita menghadapi kematian? Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Selama hidup di dunia, kita diajarkan untuk selalu beramal yang baik sebanyak mungkin, tanpa harus perhitungan sedikit pun. Beramal dengan ikhlas dan istiqomah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, yang dimana Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Dari kedua dalil ini sudah sangat jelas bahwa kita dianjurkan beramal soleh dengan istiqomah atau terus-menerus, karena pekerjaan yang istiqomah akan membuahkan hasil yang banyak. Selain istiqomah, pekerjaan kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas dan syukur, sehingga apa yang dikerjakan tidak sia-sia.
Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal jangan hanya yang sifatnya pribadi, yang ketika sudah wafat hanya akan berarti ketika itu juga. Maka kita harus beramal yang sifatnya memberkahi dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga amal tersebut terus mengalir pada diri kita meskipun kita telah tiada, seperti sedekah jariyah, mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan lainnya, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan alim, sehingga dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa man salasati, shadaqati jariyati aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu ada sedekah jariyah, yang kedua itu ada ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga itu ada anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Menurut hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga itu ada berdoa agar diberikan status husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin akhir hidupnya husnul khotimah, pasti semuanya mau dan sangat berharap. Maka salah satu agar kita mendapatkan husnul khotimah yakni memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena ketika kita sering berzikir la ilaha illallah, maka insya Allah di akhir hayat juga Allah akan membimbing kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia kelak akan masuk surga. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran tambahan bahwa ciri-ciri seseorang yang husnul khotimah yakni dirinya akan selalu istiqomah mengerjakan perbuatan yang baik hingga akhir hayat nanti. Qala Rasulullah SAW, "Iza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu li'amali solihi qoblal maut." Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Menurut hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah ingat kepadanya. Ketika selalu ingat, maka iman kita akan selalu bertambah dan selalu mengerjakan kebajikan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tutimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna usikum wa iya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat til ahya'i wa minhum wal amwat innaka sami'ul qaribum mujibud da'wat. Allahumma ghfirli dunubana wa dunuba walidayana warham huma kama rabbayana sighara. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkurun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa as'aluhu min fadlihi ya'idzukum wa lidzikrillahil akbar. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian khutbah Jumat yang bertemakan tentang kematian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.